kesempatan kali ini kita akan memperbaiki kulkas 2 pintu. Jadi ini adalah kulkas 2 pintu. Jadi sebelum kita memperbaiki kulkas 2 pintu ini, kita harus tahu dulu apa masalahnya. Yang pertama biasa yang sering terjadi itu adalah kulkas tidak menyala atau mati total. Yang kedua, bagian atas kulkas dingin tapi bagian bawahnya tidak dingin. Dan yang ketiga, kulkasnya kurang dingin. Jadi sebelum kita memperbaikinya, saya akan memperkenalkan komponen-komponen dari kulkas ini. Pertama yang akan saya perkenalkan adalah pan atau blowernya. Jadi ini adalah pan atau blowernya. Jadi pan atau blower ini berfungsi untuk mensirkulasikan suhu yang ada pada kulkas ini. Jadi cara kerjanya adalah dia akan menghisap udara dan menghempaskannya turun melalui evaporator menuju bagian bawah kulkas melalui ventilasi ini. Ini adalah jalurnya untuk dingin bagian bawah ya, untuk area dingin bagian bawah. Jadi itu adalah fungsi dari fan atau blowernya. Yang kedua adalah ini adalah bimetal defrost. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu bimetal defrost. Jadi ini adalah bimetal defrost. Jadi bimetal ini berfungsi jika suhunya di bawah 5 derajat dia akan terhubung. Jadi ini berkaitan dengan timer kulkas. Pada saat ini terhubung, maka heater akan bekerja otomatis untuk pencairan beku pada kulkas ini berfungsi. Jadi dia bekerja sama dengan heater. Ini adalah heater. Kita akan membuka heaternya. Ini dia. Ini adalah heater atau pemanas untuk mencairkan bunga es. Jadi itu sebabnya kenapa pada kulkas 2 pintu jarang sekali kita temukan bunga es, kecuali kalau ada masalah pada sistemnya. Kemudian ini adalah fuse, berfungsi jika terjadi panas lebih, maka fuse ini akan memutus. Sehingga tidak terjadi kelebihan panas pada heater. Kemudian ini adalah evaporatornya. Jadi dalam sini refrigerasi terjadi, sirkulasi freon. Yang ini adalah akumulatornya, tempat penyimpanan freon jika kompresor tidak jalan. Ini adalah akumulatornya. Kemudian kita lagi ke timernya. Jadi ini timernya sudah saya buka. Ini adalah timer kulkas 2 pintu. Jadi timer itu terdiri atas dua, sistem kelistrikannya terdiri atas dua, itu timer 13 dan timer 14. Jadi timer 13 itu cara kerjanya pada saat proses pendinginan kulkas 2 pintu, maka timer ini langsung bekerja atau langsung berputar kira-kira 8 jam. Suhu pada evaporator ini mencapai di bawah 5 derajat, maka bimetal ini akan berfungsi menghubung. Pada saat itu heater
akan dinyalakan pada proses pencairan bunga es. Pada saat pencairan bunga es, dan setelah dipanaskan, suhu akan kembali naik. Setelah suhu kembali naik, maka timer suhu kembali naik, sementara kompresor akan mati, dan timer tetap bekerja sampai proses perpindahan kontak untuk menyalakan kompresor. Jadi itu cara kerja timer 13. Kemudian timer 14, dimana kontak suplai listriknya itu adalah 1 ke 4. Jadi pada saat proses pendinginan untuk timer 14 itu timernya tidak langsung bekerja, namun menunggu pada saat evaporator ini mencapai suhu di bawah 5 derajat, baru dia akan terhubung dan heater akan bekerja, akan memanaskan. Setelah itu kompresor akan mati, dan pada saat itu timer akan bekerja, dan beberapa saat kemudian akan berpindah kontak ke proses untuk menyalakan kompresor. Jadi itu perbedaannya. Kalau timer 13 pada saat proses pendinginan kontak timernya langsung bekerja, tapi pada timer 14 jika proses pendinginan saat kulkas dinyalakan, timer itu tidak langsung bekerja. Jadi itu perbedaan antara timer 13 dan timer 14. Namun catatan, timer 14 itu hanya dipakai untuk merek SAR. Jadi setelah kita mengetahui nama dan fungsi dari komponen-komponen kulkas 2 pintu ini, karena kulkas ini masalahnya adalah bagian atasnya yang dingin, sedangkan bagian bawahnya tidak dingin. Maka karena kita sudah mengetahui komponennya, bagaimana komponen jika rusak dan bagaimana komponen jika tidak rusak. Saya belum anukan. Jadi tadi saya lupa bagaimana cara mengetahui timer ini rusak atau tidak. Jadi untuk mengetahui bahwa timer ini rusak atau belum rusak, cukup kita putar. Di sini ada warna hitam, di sini menggunakan oven plat. Kita putar ke arah defrost atau arah pencarian bunga es, maka kompresor akan mati. Setelah kompresor mati, timer ini akan bergetar, dan di sini akan kelihatan gear di dalamnya itu berputar, maka itu menandakan bahwa timer itu baik. Sedangkan jika kita putar pada pencairan dan timer ini tidak bergetar sama sekali, maka timer itu dinyatakan tidak layak pakai atau rusak. Oke, jadi itu untuk mengetahui bahwa timer rusak atau tidak. Kemudian heater, untuk mengetahui heater rusak atau tidak, kita bisa menggunakan ampometer. Kita bisa cabut soket di sini. Di sini ada soket. Kita bisa menggunakan ampometer dikali 1. Kemudian pada soket ini kita akan memberikannya timah untuk memudahkan pengecekannya. Seperti ini.
jarum naik, lihat, tempatkan di sini. Jadi jarumnya naik, itu menandakan heater dan sekring atau fuse-nya ini baik. Yaitu cara mengetahui apakah heater rusak atau tidak. Sedangkan di metal ini, untuk mengetahui apakah rusak atau tidak, kita bisa melihat di dalamnya itu ada air atau tidak. Jadi di dalamnya ini sudah terdapat air, jadi di metal ini sudah rusak. Jadi inilah penyebab kulkas bagian atasnya saja dingin, sedangkan bagian bawah dari kulkas ini tidak dingin. Jadi kita hanya perlu mengganti metalnya. Jadi cara menggantinya itu, kita cabut soket di sini, kemudian kita cabut kabelnya seperti ini. Jadi inilah kabelnya, kita ganti bimetalnya. Jadi saya rasa ini adalah penyebab kulkas ini bagian atasnya saja yang dingin, sedangkan bagian bawahnya tidak dingin. Jadi cukup kita mengganti bimetalnya saja. Jadi masalahnya kita sudah temukan, dan jadi itulah bagaimana cara mengetahui kerusakan pada kulkas dua pintu. Jadi karena kita sudah mengetahui semua fungsi-fungsinya, mulai dari kipas, bimetal, heater, evaporator, serta timernya. Jika kita periksa dan salah satunya rusak, maka kita langsung menggantinya karena kita sudah mengetahuinya. Jadi saya rasa itu dulu dari saya, cara memperbaiki kulkas dua pintu, di mana bagian atasnya saja yang dingin, sedangkan bagian bawahnya tidak dingin. Semoga bermanfaat. Jadi sekian dulu dari saya. Wahyuling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.